Satu nama yang berkuasa, yang sanggup memberikan kemenangan buat kita, Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh sidang jemaat Saint Altar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Vending Mesin. Mari kita buka Mazmur pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-31. Dikatakan, "Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya." Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini, kemudian kita membayangkan betapa senangnya jika kita hidup di dalam rencana Allah yang sempurna. Kita manusia yang terbatas ini berlindung di dalam kuasa Allah yang tidak terbatas. Betapa aman hidup yang demikian. Namun seringkali yang kita lakukan justru sebaliknya. Kita manusia yang terbatas dalam segala hal berusaha mengatur Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan. Kita seolah-olah tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Nah, saya ingin menggambarkan sikap kita ini dengan sebuah ilustrasi tentang vending mesin atau mesin penjual otomatis. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bepergian keluar kota atau keluar negeri, mungkin kita harus ke stasiun kereta, ke airport ya. Di sana kita akan menemukan vending mesin, atau mungkin kalau bekerja di kantor, di perkantoran, di rumah sakit, kita juga mungkin bisa menemukan vending mesin atau mesin penjual otomatis. Nah, mesin penjual otomatis ini rasanya sangat menyenangkan ya kalau kita beli dari situ ya. Kita tinggal memasukkan uang sesuai harga yang tertera dan kemudian menekan tombol, dan di dalam waktu yang singkat kita sudah memegang apa yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang tanpa sadar kita juga memperlakukan Tuhan seperti vending mesin. Kapan kita memperlakukan Tuhan sebagai vending mesin? Saat kita beribadah, saat kita berkorban, memberi persembahan, berpuasa, melakukan hal-hal yang saleh sesuai dengan firman Tuhan, tapi tujuannya supaya Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Kita seperti memasukkan uang di dalam vending mesin, kemudian kita menekan tombol, Tuhan aku kepingin ini, Tuhan aku perlu mujizat, Tuhan aku perlu jodoh, Tuhan aku perlu pekerjaan, aku perlu ini dan banyak lagi. Nah Bapak Ibu, tahukah bahwa orang yang menjadikan Tuhan sebagai vending mesin itu pasti hidup di dalam ketakutan. Takut ketika kita tidak melayani, kita tidak memberi, kita tidak berkorban, maka Tuhan tidak memberkati kita atau tidak memberikan apa yang kita inginkan. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai vending mesin itu rentan hidup di dalam kekecewaan. Ya. Karena saat kita merasa kita sudah all out buat Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan, maka kita akan kecewa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bersikap yang benar. Mari kita belajar melakukan segala sesuatu bukan untuk supaya kita diberkati. Mari kita lakukan segala sesuatu dengan pola pikir bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Ada ayatnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 8 sampai 11. Di sana dikatakan Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan melipat gandakan. Nah, kita bisa melayani, kita bisa berkorban, kita bisa memberi persembahan dan lain-lain, itu semua karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberkati kita. Ya, kita bisa melayani, kita bisa menabur karena Tuhan yang menyediakan benihnya. Kemudian mari kita belajar melakukan segala sesuatu karena kasih. Bukan melakukannya di dalam ketakutan atau merasa was-was bahwa kita akan kehilangan atau kekurangan kasih dan berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh perbuatan kita. Ia mengasihi karena Tuhan adalah kasih itu sendiri. Ya, di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan Ia mengasihi selagi kita masih berdosa. Nah, biarlah kasih itu menjadi motivasi terbesar bagi kita untuk melakukan segala sesuatu. Dan yang terakhir, marilah kita hidup di dalam kedaulatan Tuhan.
mari kita stop, mari kita berhenti mengatur Tuhan. Mari kita hidup dengan penuh penyerahan di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Jangan melakukan segala sesuatu seperti kita menyogok Tuhan, ya. Kita mau menukar, ya, pelayanan kita, persembahan kita, berkat-berkat yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan supaya Tuhan memberi sesuatu untuk kita. Mari kita hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan anaknya yang tunggal. Yesus hidup di dalam kerelaan dan ketaatan untuk mengikuti kehendak Tuhan supaya kita menikmati anugerah, yaitu keselamatan. Dan keselamatan itu adalah berkat terbesar di dalam hidup kita. Berita baik ini seharusnya lebih dari cukup untuk membuat kita yakin bahwa Tuhan itu bukan vending mesin. Ya, Dia adalah Tuhan yang sudah mengasihi dan memberkati kita terlebih dahulu. Dia adalah Tuhan yang tahu, yang sempurna mengatur hidup kita. Dia adalah Tuhan yang layak kita hormati, dan mari kita hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Marilah kita melakukan segala sesuatu tanpa embel-embel. Mari kita lakukan semuanya karena kita mengasihi Dia. Lakukan semua sebagai ucapan syukur dan di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini kami melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami takut kehilangan kasih Tuhan atau alasan yang lainnya. Tetapi pagi hari ini firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk kami melakukan segala sesuatu dengan tidak menjadikan Tuhan sebagai alat untuk memberikan apa yang kami inginkan, tetapi dengan satu pemahaman apa yang kami lakukan karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukannya untuk kami. Terima kasih, pimpin dan berkati kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu. Kami mau berjalan bersama Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.